Krisis hidup, resah dan gelisah. Mazmur 34 ayat 16-20 berkata, "Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan pada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya." Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Generasi muda seringkali menghadapi krisis, dan realitanya seringkali pahitnya itu harus dihadapi seorang diri. Krisis identitas, krisis karir, krisis pasangan hidup, ataupun krisis lainnya. Hal-hal ini sering terjadi karena ketidaksesuaian antara yang diharapkan dan yang didapatkan. Keadaan krisis ini diperparah dengan stigma mereka lemah. Bukan mereka lemah, tapi memang siapa saja yang menghadapi krisis secara manusiawi itu lemah. Karena kita perlu komunitas untuk menguatkan satu sama lain. Krisis yang datang itu menyebabkan situasi genting yang mengguncang keseimbangan hidup dan memaksa mereka untuk mengubah hidup manusia secara drastis. Sehingga mau tidak mau harus ditolong untuk dihadapi bersama. Kemarin kita bersama belajar mengenai bagaimana menjadi sahabat yang utuh, membawa kasih, untuk berproses bersama, merasakan penyertaan anugerah Allah. Maka hari ini saya mengajak kita bersama memahami krisis hidup yang sering membuat kaum muda resah dan gelisah. Tunggu, saya kan juga punya krisis, ngapain nonton orang? Wong saya ini juga perlu dituntun. Sabar dulu saudara, ya saya tahu itu. Tapi bukankah kita ini adalah generasi di atas mereka yang pernah juga mengalami masalah-masalah mereka? Pastinya pengalaman itu bila dikomunikasikan, bukan penghakiman loh ya, bisa digunakan untuk menolong mereka, untuk lebih yakin menjalani hidup. Tapi prinsipnya menasihati pakai hati dan tenang loh ya. Terus kalau krisis kita yang dewasa ini, ya harusnya generasi di atas kita yang juga bisa menolong dong. Tapi kan ini masalah utama dari generasi ke generasi, yaitu gagal merawat generasi selanjutnya dengan komunikasi. Mari kita mencoba berani mematahkan rantai ketakutan untuk membimbing mereka dengan menyadari bahwa Allah lah yang mendengar dan melepaskan kita dari segala kesesakan. Jika generasi selanjutnya dan kita punya relasi yang kuat seperti sahabat, maka transfer pengalaman hidup bahkan spiritual akan semakin mereka pahami, bukan semata di pikiran tapi juga di hati. Saudaraku, generasi muda itu perlu sekali belajar memberi respon yang benar akan krisis, dan hanya orang-orang terdekat mereka yang bisa menolong dengan kasih sejati. Maka kunci dari penyelesaian krisis adalah mari kita ajak mereka kembali kepada Tuhan. Karena melalui Tuhanlah kita akan memperoleh kekuatan yang sejati. Narasi tentang Tuhan, sang pemilik kehidupan yang hadir itu tidak akan diketahui mereka jika tidak kita saksikan akan kebesaran Tuhan pada mereka. Kenapa demikian? Karena meskipun mereka akan sangat mudah mengakses info sendiri, tapi ingat, info-info itu hanya sebatas info, bukan pengalaman. Bahkan sangat jarang mereka mengalami Tuhan. Karenanya sangat diperlukan kita hadir berjalan bersama menghadapi krisis itu, bahkan sampai mengajarkan makna berserah kepada Tuhan. Saudara sekalian, krisis hidup itu memang membuat kita resah dan gelisah, karena tidak seorang pun tahu apa yang ada di masa depan, dan kita dituntut dunia untuk excellent menjalaninya. Tetapi tak habis-habisnya saya ingatkan, mari kita ketahui bahwa Allah hadir beserta kita, dan terkadang mengizinkan tetes air mata menjadi mutiara kehidupan. Karenanya hadir sebagai sahabat, mendengar dan menyaksikan anugerah Allah kepada generasi selanjutnya, dengan mengingat sekali lagi bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Mari kita ingatkan terus generasi selanjutnya bahwa Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Serta menyadarkan mereka, meski kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan akan melepaskan dia dari semuanya itu. Dan jika itu semua terjadi, maka sudahlah cukup
untuk kita mengarungi krisis yang ada di dunia ini. Jangan tinggalkan mereka sendiri, berjalanlah bersama. Dan jangan takut, karena Tuhan berjalan bersama kita. Perbuatlah terus-menerus hingga generasi selanjutnya bisa berkata, "Aku telah mencari Tuhan." Lalu ia menjawab aku, dan aku melepaskan dari semua kegentaranku. Mazmur 34 ayat 5.